Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Salsabila dari kelas akuntansi 4A, NIM 2018-06-157. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan sektor tekstil di perusahaan Polychem Indonesia Tbk periode 2016 sampai dengan 2020. Profil perusahaan. Polychem adalah perseroan yang utamanya bergerak di dua divisi, yaitu divisi polister dan kimia, didirikan tanggal 25 April 1986. Prioritas utama kami adalah kualitas produk. Kegiatan proses dilisensi oleh teknologi terkemuka kelas dunia, yaitu Scientific Design Inc. Amerika Serikat, untuk produksi etilen glikol dan etoksilat. Kapasitas produksi polister yang dimiliki oleh perseroan adalah 1.209.600 ton per tahun, terdiri dari 108.000 ton per tahun untuk polimer dan 21.600 ton per tahun untuk DTY. Perseroan ini telah memasarkan produk-produknya ke banyak negara Asia, Timur Tengah, Eropa, Afrika, Amerika, Kanada, dan Amerika Latin, dengan dukungan dari 1.192 karyawan berkeahlian handal dan mendukung. Polychem yakin dapat menjadi perseroan yang kompetitif dan dapat menjaga posisinya yang dominan di Indonesia. Untuk sumber data laporan keuangan tahunan yang saya ambil atau yang saya analisis, yaitu dari perusahaan Polychem Tbk periode 2016 sampai dengan 2020 yang didownload dari situs resmi Bursa Efek Indonesia atau yaitu https://www.idx.co.id dan website perusahaan Polychem Indonesia itu sendiri. Mungkin langsung saja penjelasan di analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada analisis perbandingan, di mana analisis perbandingan untuk perusahaan Polychem sendiri, yaitu untuk perhitungannya sendiri, di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan Polychem menggunakan nilai US dollar, di mana perhitungannya yaitu tahun 2017 dikurangi tahun 2016 atau tahun atas dikurangi tahun bawah. Untuk perhitungan selanjutnya itu sama, ke bawahnya itu sama seperti yang tadi saya contohkan. Selanjutnya saya contohkan untuk perhitungan persentasenya, yaitu dengan menggunakan perhitungan nilai dari hasil tadi US dollarnya dibagi tahun 2016. Seperti ini untuk perhitungannya. Untuk tahun selanjutnya itu sama. Untuk ke bawahnya ini saya contohkan pada akun kas. Untuk akun rasio. Dan untuk akun rasio itu perhitungannya di mana tahun selanjutnya dibagi tahun sebelumnya. Atau di sini pada akun kas yaitu 27.434.955 dibagi 20.157.821 rupiah. Untuk perhitungan selanjutnya itu sama. Tahun selanjutnya juga sama seperti ini. Untuk akun-akun selanjutnya juga sama untuk analisis perbandingan di neraca.
Dan untuk lihat untuk perhitungan analisis laporan laba rugi. Nah, di sini kita lihat bahwa perhitungannya itu sendiri, di mana tahun 2017 dikurangi tahun 2016, di sini kita contohkan untuk akun penjualan bersih. Bahwa 2017 sendiri yaitu nominalnya 355 juta 97.424 rupiah, yang maksud saya dolar. Selanjutnya dikurangi 279 juta 954.690 rupiah. Ini untuk perhitungan USD. Dan untuk perhitungan rasionya sendiri di analisis perbandingan laporan laba rugi sama seperti dengan neraca, hanya saja di sini nama-nama akunnya yang berbeda. Kita bisa lihat bahwa hasil dari yang tadi telah dijumlahkan atau sekitar 75.142.734 dibagi tahun 2016, yaitu 279.954.690 rupiah. Seperti itu, teman-teman. Untuk selanjutnya perhitungan rasio. Dan untuk perhitungan rasio sendiri, di mana tahun selanjutnya dibagi tahun sebelumnya, atau 2017 dibagi tahun 2016. Untuk akun-akun selanjutnya itu sama perhitungannya dari yang tadi saya contohkan, dan untuk tahun selanjutnya juga perbandingannya yaitu dengan perbandingan tahun sebelumnya. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat atau kesimpulannya dari hasil analisis perbandingan di mana total aset 2017 atas 2016 yaitu sama dengan minus 2%, dan 2018 atas 2017 sama dengan minus atau negatif 26%, 2019 atas 2018 yaitu negatif 33%, lalu 2020 atas 2019 yaitu negatif 49%, lalu untuk total liabilitas 2017 atas 2016 yaitu negatif 1%, dan 2018 atas 2017 yaitu negatif 73%, 2019 atas 2018 yaitu negatif 65%, dan 2020 atas 2019 yaitu negatif 72%. Lalu di sini yang ketiga di neraca yaitu ada total liabilitas dan ekuitas, di mana hasilnya yaitu kita menggunakan persentase atau agar lebih mudah kita ya memahaminya. Di sini hasilnya itu pada tahun 2017 atas 2016 itu negatif 2%, lalu 2018 atas 2017 itu negatif 26%, 2019 atas 2018 yaitu negatif 33%, dan 2020 atas 2019 itu negatif 46%. Lalu yang terakhir ada total ekuitas, di mana 2017 atas 2016 itu negatif 2%, lalu 2018 atas 2017 di sini negatif 1%, 2019 atas 2018 yaitu negatif 15%, lalu 2020 atas 2019 yaitu 32%. Selanjutnya untuk hasil dari analisis perbandingan laporan laba rugi, yaitu di sini ada penjualan bersih, di mana 2017 atas 2016 yaitu persentasenya 27%, 2018 atas 2017 yaitu hasilnya 27%, 2019 atas 2018 yaitu negatif 17%, 2020 atas 2019 yaitu negatif 45%. Lalu ada laba usaha, di mana totalnya itu 2017 atas 2016 yaitu negatif 154%, 2018 atas 2017 yaitu
170%, lalu ada 2019 atas 2019 itu negatif 72%, lalu 2020 atas 2019 itu negatif 70%. Yang terakhir itu ada total laba komprehensif, di mana 2017 atas 2016 itu negatif 74%, 2018 atas 2017 itu negatif 116%, 2019 atas 2018 itu 61%, dan 2020 atas 2019 itu 81%. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis rasio. Kita kembali lagi ke Excel-nya untuk melihat perhitungannya. Di sini untuk analisis rasio sendiri, kita bisa lihat di sini ada rasio likuiditas, lalu rasio leverage, lalu di sini ada aktivitas, dan ada rasio profitabilitas. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Di sini di dalam rasio likuiditas dibagi menjadi 4, yaitu ada current ratio, exit test ratio, cash ratio, dan work capital to total asset ratio. Pada tahun 2016 di sini kan kita lihat dulu ya, rumusnya itu total aktiva dibagi hutang lancar. Nah, untuk nominal ini kita bisa lihat di laporan keuangan. Nah, di akun laporan keuangan ya teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa total aktiva lancar yaitu kan 132.444.530 rupiah untuk nominalnya sendiri. Nah, kalian bisa mengambil di sini. Nah, untuk angkanya sendiri itu dari sini ya teman-teman, agar kalian mudah memahaminya. Mengambil angkanya itu dari sini. Lalu untuk hutang lancar, yaitu nominalnya itu 71.253.970 rupiah, yaitu dari sini. Dari jumlah liabilitas jangka pendek. Itu hasilnya 132.444.530 rupiah dibagi 253.970 rupiah, yaitu hasilnya 1,86. Untuk tahun-tahun selanjutnya juga sama, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020. Lalu saya di sini akan menjelaskan untuk exit test ratio, di mana rumusnya itu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Untuk nominalnya sendiri, tadi sama kayak di atas, total aktiva lancar yaitu 130 untuk tahun 2016 ya. Kita lihat di current ratio bahwa di exit test ratio juga sama, aktiva lancarnya itu nominalnya 132.444.530 juta, dan untuk persediaannya di sini nominalnya yaitu 57.819.311 rupiah, dan untuk hutang lancarnya sama, yaitu pembaginya 253.970 rupiah. Untuk tahun-tahun selanjutnya itu sama, dan ini hasilnya untuk hasil dari perhitungan exit test ratio yaitu 1,05. Selanjutnya saya akan menjelaskan di cash ratio, di mana perhitungannya itu kas ditambah surat berharga dibagi hutang lancar. Kita bisa lihat dari mana sih kas dan
surat berharga atau hutang lancar itu dari laporan keuangannya, baik dari neraca ataupun dari laporan laba rugi. Nah, untuk tahun 2016 itu kasnya senilai Rp20.157.821. Untuk surat berharganya jadi ditambah Rp4.261.510. Dibagi hutang sama kayak yang di atas itu Rp71.253.970. Untuk perhitungannya seperti biasa sama untuk setiap tahunnya, baik 2017, 2018, 2019, dan 2020. Dan untuk hasil dari 2016, cash ratio-nya itu 0,34. Selanjutnya di rasio likuiditas ini ada working capital to total asset ratio, di mana 130 di sini tuh rumusnya aktiva lancar ya, dikurangi utang lancar bagi total aktiva. Untuk nominalnya sendiri yaitu pada 2016 aktiva lancarnya itu 132.444.530 rupiah dikurangi utang lancarnya itu 71.253.970 rupiah. Maksud saya US dollar. Lalu untuk pembaginya atau total aktifannya itu 380.847.522. Untuk tahun selanjutnya juga sama seperti biasa, dan ini hasilnya itu 0,16. Selanjutnya di sini ada rasio leverage, di mana rasio leverage itu terbagi menjadi 4, yaitu total debt to total asset ratio, total debt to total equity ratio, long term debt to total equity ratio, dan times interest earned ratio. Saya akan jelaskan satu-satu ya, di mana untuk perhitungan total debt to total asset ratio itu total hutang dibagi total aktiva atau nominal pada contoh 2016 yaitu di sini 135.389.17 US dollar. Lalu di bawahnya itu pembaginya itu dibagi 380.847.522 US dollar. Dan hasilnya itu 0,3. 16 ini kita bisa lihat ya. Nah, untuk perhitungannya seperti ini dibagi teman-teman. Untuk dari tahun selanjutnya itu sama seperti biasa. Lanjut di total debt to total equity ratio. Itu perhitungannya total hutang dibagi ekuitas. Di mana 130 dibagi sama seperti yang di atas, dibagi 245.458.505 US dollar, dan hasilnya itu 0,55. Selanjutnya di long term debt to total equity ratio itu perhitungannya hutang jangka panjang dibagi modal sendiri atau modal itu sendiri, yaitu hutang jangka panjangnya 64, 135, 47 US dollar. Untuk modal sendirinya itu kita bisa lihat di laporan laba rugi, dan hasilnya itu 0,23. Untuk tahun selanjutnya biasa ya sama perhitungannya seperti tahun yang saya contohkan. Untuk times interest earning ratio yaitu EBIT atau earning before tax yaitu atau laba sebelum pajak dan dibagi hutang jangka panjang. Di mana di sini untuk perusahaan Polisem Indonesia TBK EBIT-nya itu minus ya teman-teman, minus 28.114.407 US dollar. Lalu
dibagi 120.427 US dollar. Dan hasilnya itu pasti minus ya, karena nominalnya ada yang negatif. Di mana hasilnya juga negatif 233,46. Untuk perhitungannya sama seperti biasa. Dan di sini kita lihat rasio aktivitas, di mana rasio aktivitas itu ada total asset turnover, yaitu penjualan bersih atau pendapatan, lalu dibagi total aktiva. Dan untuk hasilnya sendiri itu 0,74 pada tahun 2016. Ini untuk perhitungannya, ini angkanya ambil dari laporan keuangan. Selanjutnya di receivable turnover, yaitu penjualan bersih atau pendapatan dibagi piutang, yaitu tahun 2016 itu hasilnya 7,07, tahun 2017 itu 8,50, tahun 2018 14,60, tahun 2019 12,11, lalu tahun 2020 itu 7,86. Untuk average collection inventory, yaitu di mana perhitungannya piutang dibagi penjualan dikali 360, dan hasilnya yaitu pada 2016 50,89. Ini untuk perhitungannya. Teman-teman bisa lihat ya, atau bisa meng-screenshot untuk melihat lebih jelasnya. Selanjutnya ada inventory turnover, di mana perhitungannya itu harga pokok persediaan dibagi persediaan, dan tahun 2016 itu contohnya seperti ini. HPP dibagi persediaan hasilnya 5,20. Lalu ada average day inventory, di mana persediaan dikali 360 dibagi HPP, dan hasilnya pada tahun 2016 yaitu 69,28. Lalu working capital turnover, yaitu di mana perhitungannya penjualan bersih dibagi aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Dan untuk hasilnya sendiri yaitu pada 2016 4,58. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Di rasio profitabilitas sendiri, yang pertama itu ada gross profit margin atau GPM yang biasa disebut, di mana perhitungannya laba kotor dibagi penjualan. Dan untuk hasilnya itu laba kotor sama dengan laba bruto ya teman-teman. Jadi di sini pasti hasilnya negatif untuk nominal laba kotornya. Lalu untuk hasil dari perhitungan tersebut dari tahun 2016 itu minus 0,07. Lalu di sini ada profit margin atau PM. Perhitungannya itu EBIT dibagi penjualan dikali 100%. Dan untuk nominal tahun 2016 itu minus 10,0,4%. Dan untuk tahun selanjutnya juga sama perhitungannya seperti ini. Saya kasih contoh untuk perhitungan aja, karena setiap perusahaan teman-teman pasti bakal beda ya. Jadi kalian bisa memahami di rumusnya. Selanjutnya ada net profit margin atau NPM, di mana IT dibagi penjualan dikali 100. Dan di sini hasil dari tahun 2016 yaitu minus 70, maksud saya minus 7,35%. Selanjutnya ada operating income ratio atau penjualan dikurangi HPP dikurangi biaya dibagi penjualan, dan hasilnya minus 0,08 untuk tahun 2016. Nah, untuk perhitungannya seperti ini, kelihatan bayinya segini. Lalu ada ROA atau return of asset, yaitu perhitungannya EBIT dibagi total aktiva dikali 100, dan hasilnya tahun 2016 itu minus 7,38%. Untuk tahun selanjutnya sama, dan ada ROS juga ROI, yaitu ROE itu perhitungannya IT atau earning after tax atau laba setelah pajak
dibagi modal sendiri atau modal itu sendiri dikali 100%, di mana hasilnya tahun 2016 itu minus 7%, dan untuk tahun selanjutnya sama perhitungannya. Lalu ROI itu pembaginya hampir sama dengan RON, tapi pembaginya itu untuk ROI itu menggunakan total aktiva, dan hasilnya tahun 2016 itu minus atau negatif 5,4%. Di sini ada hasilnya ya untuk analisis, dan ini untuk grafiknya agar kalian bisa lihat apakah ada perkembangan, apakah ada penurunan pada tahun berjalan, seperti itu. Di sini terlihat bahwa tahun 2018 mengalami peningkatan, tetapi tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Nah, grafiknya seperti ini. Oke, lanjut ya untuk analisisnya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang analisis common size. Oke, kita lihat terlebih dahulu analisis common size. Nah, untuk analisis common size itu kita hanya perlu neraca dan laporan laba rugi itu hasilnya. Nah, ini tuh sama hasilnya. Lihat, nah 20 ini kan tahun 2016 menggunakan US dollar, itu nominalnya pada kas dan setara kas itu 20.157.820 US dollar. Kita lihat di sini nominalnya sama. Nominalnya sama. Hanya kita di analisis common size itu perlu menghitung common size-nya, di mana cara perhitungannya itu untuk di bagian aset kita itu pembaginya ya tentu atau di debit yaitu hasil dari atau nominal itunya sendiri kas dan setara kas atau 20.157.820 US dollar dibagi jumlah asetnya. Nah, dibagi ini teman-teman. Jadi hasilnya itu 5,29%. Untuk tahun selanjutnya juga sama, pembaginya itu jumlah asetnya untuk di bagian aset atau di bagian debit di neraca. Dan untuk di bagian liabilitas dan ekuitas, tentu pembaginya itu jumlah dari liabilitas dan ekuitas, di mana ini disimpannya itu di kredit ya. Nah, kita lihatkan untuk akun utang usaha kepada pihak ketiga. Di sini dilihat bahwa 31.321.568 US dollar itu pembagiannya jumlah ya di atas itu dengan nominal 380.847.522 US dollar, dan hasilnya yaitu 8,22%. Untuk tahun selanjutnya itu sama perhitungannya, dan pembaginya itu sama. Lalu saya contohkan juga di laporan laba rugi, dan untuk di laporan laba rugi juga sama, hanya saja ini kan akunnya beda ya teman-teman, dan pembaginya itu pembaginya di nah, saya contohkan satu pada 2016 di mana penjualan bersih dibagi penjualan bersih itu sendiri. Jadi cara menghitungnya yaitu beban pokok penjualan yaitu 344.6.570
dibagi hasil nominal penjualan bersih dan hasilnya itu 107,32%. Dan untuk ini jadi pembaginya itu penjualan bersih untuk di laporan laba rugi analisis komunitas. Untuk selanjutnya itu sama. Kita kembali lagi ke PowerPoint nih. Di sini dijelaskan bahwa total aset 2016 sampai dengan 2020 itu 100%. Lalu total liabilitas tahun 2016 itu 5,55%, 2017 35,96%, 2018 13,15%, 2019 yaitu 18,57%, lalu 2020 18,62%, total ekuitas 64,45%, 2017 64,4%, 2018 86,85%, 2019 81,43%, 2020 81,38%, dan total ekuitasnya itu 2016 sampai dengan 2020 itu 100%. Nah, ini untuk di laporan laba rugi analisis common size, di mana penjualan bersihnya itu 2016 sampai dengan 2020 itu nominalnya 100% karena pembaginya itu penjualan bersih. Lalu total laba usaha 2016 sampai dengan 2020 nih. Untuk 2016 sendiri itu minus 12,21%, 2017 5,21%, 2018 minus 2,80%, 2019 negatif 4,10%, 2020 negatif 6,70%. Untuk total laba komprehensifnya itu negatif 7,97%, 2017 negatif 1,65%, 2018 yaitu 0,99%, 2019 negatif 15,39%, dan 2020 negatif 26,44%. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang analisis tren. Di mana nih saya kasih lihat dulu untuk analisis tren. Untuk analisis tren itu sendiri perhitungannya hampir sama dengan common size ya. Nah, ini sama dengan common size, itu pembaginya itu dengan tahun sebelumnya. Jadi tahun sekarang yang dibagi dengan tahun sekarang atau tahun 2016 dibagi dengan 2016, hasil dari 2017 dibagi 2016 atau tahun sebelumnya. Ini untuk perhitungannya bisa kecilkan dulu. Dan ini untuk grafiknya sendiri ya, teman-teman. Untuk hasilnya itu dianalisis tren neraca jumlah aset 2016 itu 100%. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya di analisis tren laporan laba rugi juga di sini ada penjualan bersih, laba usaha, laba dari operasi yang dilanjutkan sebelum pajak, laba bersih dari seluruh operasi, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan. Untuk ini hasilnya. Lalu ada analisis DuPont. Di mana analisis DuPont itu perhitungannya seperti ini. Ini tuh sama dengan hasil yang tadi kita hitung. Di sini ada ROI, ROE, kita ambil nominalnya saja, memindahkannya dari analisis rasio. Nah, seperti ini. Untuk tahun 2016. Nah, untuk analisis DuPont ini kita masukkan penjualan, HPP, biaya operasi, itu dari laporan perbandingan dan laporan analisis rasio. Kalian tinggal memindahkan saja dan hasilnya itu di ROE, di mana tahun 2016 ROE-nya kan itu negatif 8,38% ya. Lalu 2017 yaitu 3,61%, ROE-nya tahun 2018 0,53%, negatif ya itu. ROE-nya negatif 14,23%, dan untuk 2020 negatif 23,35%. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis cross section, di mana analisis cross section sendiri yaitu
Eh, untuk analisis transaction. Nah, di PT Polisi Indonesia Tbk itu nominalnya di sini kita bisa lihat di hasil atau yang tertera di perusahaan itu, di mana untuk saham beredarnya itu atau modal sahamnya ini bisa modal dikenakan di sektor itu nominalnya 3.889.179.55 saham. Nah, ini kita pindahkan untuk setiap tahun sama, dan untuk total ekuitasnya itu ini kita ambil dari nominal yang ada di laporan neraca. Selanjutnya ini perhitungannya di mana analysis cross section atau maksud saya total ekuitas dibagi listed share. Ini dari ekuitas ya, teman-teman. Lalu di sini ini untuk US dollar dan ini untuk menggunakan rupiah. Ini untuk perhitungan ROA-nya dari analisis rasio. Kalian tinggal mindahin aja untuk di perhitungan tren. Ini untuk hasilnya saya kasih lihat di sini ya. Di sini cross section PT Polisian di mana ROA-nya itu negatif pada 2016 itu negatif 7,38%, nilai bukunya 843,8. Untuk totalnya sendiri itu sama. Nah, untuk perhitungannya seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis time series. Untuk analisis time series sendiri, sebentar. Nah, untuk analisis time series itu, sini kita buat tabel grafiknya dulu, di mana penjualan atau Y dikali kode X atau tahun, yaitu hasilnya segini. Itu 279.954.690 US dollar dikali negatif 2. Hasilnya 559.909.380 US dollar. Untuk perhitungan selanjutnya itu perhitungannya jumlah Y dibagi N, di mana 1.377.791.64 US dollar dibagi 5. 5 itu dari mana? N atau tahun. N itu sama dengan tahun ya. Ini tinggal kita mindahin aja dari rumus, dan ini hasilnya, dan ini untuk hasil A, dan ini untuk hasil B. Jadi persamaan trennya ini. Dan untuk hasilnya sendiri di data Y itu Y sama dengan 27,558 atau dari hasil A ditambah B dikali X, di mana di sini itu penjualan Y. Dan ini untuk grafiknya sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Sekian presentasi individu dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelompok saya itu tentang analisis laporan keuangan sektor industri, tekstil, dan garment periode 2016 sampai dengan 2020. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang diketuai oleh Fatia Salsabila, anggotanya itu ada Tita Herawati, Anggi Sherlia, dan Gina Palinda. Mungkin langsung saja untuk pemaparan presentasi kelompoknya, di mana pengertian sektor industri tekstil yaitu usaha pengolahan barang setengah jadi atau bahan mentah berubah menjadi barang jadi yang mempunyai nilai tambah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan tekstil merupakan suatu bahan dari serat yang diolah berupa kain atau benang sebagai bahan untuk membuat busana dan produk lainnya. Bahan atau produk tekstil meliputi yaitu produk serat, kain, pakaian, benang, dan berbagai jenis lainnya berasal dari serat,
Jadi industri tekstil merupakan industri yang mengolah serat menjadi benang, kemudian menjadi busana atau lain. Industri tekstil ialah salah satu industri manufaktur terbesar baik di Indonesia maupun di dunia. Dibandingkan dengan negara tetangga, industri tekstil di Indonesia masih kalah dengan negara tetangga yaitu Vietnam, yang mana negara yang mencetak penjualan atau ekspor terbesar kedua di Amerika, sedangkan kondisi perekonomian industri tekstil di Indonesia bisa disebut cukup baik dikarenakan adanya kerjasama dengan Cina. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan sektor tekstil, di mana terdapat 4 perusahaan yang saya ambil dan teman-teman sebagai contoh dari perusahaan sektor tekstil dan garmen. Di sini kita lihat di neraca gabungan. Nah, untuk nominalnya sendiri, untuk perusahaannya sendiri, saya dan teman-teman mengambil perusahaan yang pertama yaitu ada PT Argo, lalu ada PT Tipico, PT Polychem, dan PT Evershine. Di sini kita lihat untuk aset lancar di akun kas dan bank, itu nominalnya 3.397.272 US dollar. Lalu di PT Tivico ada 33.560.193 US dollar, lalu PT Polisim 20,157.821 US dollar, dan PT Evershine yaitu pada 2016 1.101.023 US dollar. Dan untuk totalnya itu nilainya 33.849.762 US dollar. Nah, untuk perhitungan itu sama. Jadi ini totalnya itu kita tambahkan di keempat perusahaan tersebut. Ini untuk di laporan neraca. Kita ini setiap tahunnya sama, 2017 sama, 2018 juga sama. Dan hasilnya kita pindahkan ke sini untuk tahun 2016 tadi, betul ya, hasilnya 33 miliar. Dan lanjut, untuk perhitungannya sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan di bagian individu, di mana tahun atas atau tahun selanjutnya atas tahun sebelumnya, atau tahun 2017 dikurangi tahun 2016. Begitupun selanjutnya, di mana tahun 2018 dikurangi tahun 2017. Ini kita ambil contoh untuk akun kas ya. Untuk mendapatkan hasil dari nominal ini. Lanjut, kita di perhitungan. Lalu kita di perhitungan persentase, di mana perhitungannya itu seperti ini. Hasil dari yang tadi dihitung tahun tahun 2017 dikurangi 2016, nah atau 22.964.40 US dollar dibagi ini. Hasilnya 68%, dan untuk rasionya yaitu tahun 2017 dibagi tahun 2016. Begitupun tahun selanjutnya, perhitungannya sama seperti yang tadi. Selanjutnya yaitu analisis laporan laba rugi. Nah, di sini untuk laporan laba rugi sama dengan neraca. Hanya yang membedakannya itu ya nama akun-akunnya dan akunnya yang beda. Untuk perhitungannya sama. Untuk mencari USD-nya itu negatif, dan untuk mencari persentasenya dibagi
Dan untuk mencari rasionya itu juga dibagi tahun sebelumnya. Seperti itu. Lanjut di analisis rasio. Nah, di sini saya akan menunjukkan sedikit ya. Saya ambil contoh di analisis rasio itu tadi ada 4 perusahaan kan, kita ada 4 perusahaan. Nah, ini untuk perhitungannya yang kalau kita jumlahin dari keempat perusahaan itu yang menghasilkan current ratio, yaitu total aktifanya, dibagi hutang lancarnya itu 1,24%. Nah, ini untuk perhitungannya sama di exit test ratio itu aktif lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar itu 0,75. Untuk setiap tahunnya itu sama. Selanjutnya untuk di cash ratio juga perhitungannya sama seperti tadi yang individu. Nominalnya diambil dari neraca dan laporan laba rugi. Dan hasilnya itu 0,06. Untuk di aktiva lancar dikurangi utang lancar itu total aktifanya itu 0,18. Lanjut total debt to total aset rasionya itu yaitu total hutang dibagi total aktiva, di mana hasilnya itu 0 ya. Nah, ini kita lihat rasio aktivitas. Kalau saya kecepatan kalian bisa men-screenshot ya untuk lihat rumusnya. Penjualan dibagi total aktiva, penjualan piutang dikali 360 dibagi penjualan. Ini untuk rasio profitabilitas. Dan ini untuk perbandingannya. Dimana kita ambil contoh PT Agro ya, 2016 itu nominalnya 0,31 dan untuk rasio industrinya itu atau secara keseluruhan dari keempat perusahaan itu rasio perbandingannya pada rasio likuiditas yaitu 1,24. Nah, ini untuk diagramnya. Lanjut untuk analisis DuPont. Untuk analisis DuPont kita ambil dari analisis rasio di mana tahun 2016 itu ROE-nya 15,8%, lalu 2017 10,87%, ROE 2018 10,88%, dan 2019 6,2%, lalu 2020 2,14%. Di common size juga sama seperti yang tadi saya jelaskan yang individu, hanya saja ini yang membedakannya itu 4 perusahaan ya teman-teman. Jadi kalian ambil nilainya itu dari hasil gabungan dari neraca dan laporan laba rugi. Jadi kalian tinggal mindahin aja untuk perhitungannya itu sama. Nih. Di mana akun tersebut atau nilai tersebut dibagi jumlah aset. Nah, untuk di aset atau di debit pada neraca itu pembaginya jumlah aset, dan untuk di kredit pada neraca itu pembaginya jumlah liabilitas dan ekuitas. Perhitungannya sama setiap tahun. Selanjutnya untuk di laporan laba rugi juga ini sama dengan yang tadi yang individu saya jelaskan, itu pembaginya itu penjualan bersih untuk setiap akunnya sama, dan ini setiap tahunnya juga sama. Di sini saya akan menjelaskan analisis cross section. Nah, untuk analisis cross section di sini kan ada PT Tivico Fiber Indonesia, PT Polychain Indonesia, TBK, PT Evershine Tex, lalu ada PT Agropantes. Untuk nominalnya 2016 itu 72, untuk PT Tivico 72 miliar 800 juta US dollar, lalu PT Polychain yaitu 216 juta 281 813 US dollar, lalu PT Evershine yaitu 76 juta 794 149 US dollar, lalu PT Agro 72 juta 473 905 US dollar.
Ini untuk tahun 2016 ya, untuk saham yang beredarnya. Di sini untuk perhitungannya, ini kita ambil total ekuitas dari neraca dan laporan laba rugi. Dan untuk perhitungan nilai bukunya itu ini perhitungannya ekuitas dibagi list share atau kita bisa lihat. Nah, total ekuitas dibagi ini. Nah, ini dibagi seperti itu dan hasilnya kita contohkan PT Tivico itu nilainya 1,968. Untuk ROA-nya kita ambil dari analisis rasio. Ini kita tinggal memindahkan aja ya hasilnya, pindahkan ke sini. Lalu hasil dari cross section itu kita masukkan dulu setiap perusahaannya dari keempat perusahaan itu. ROA-nya juga kita masukkan hasilnya ini ambil contoh 2016 dan nilai bukunya juga kita tinggal ambil dari sini. Nah, nilai bukunya ini. Dan ini totalnya. Jadi kita tinggal masukin aja setiap tahunnya gitu. Nah, ini untuk rata-ratanya. Rata-ratanya itu total dibagi 4. Di mana 4 itu yaitu 4 perusahaan. Jadi kita pembagiannya itu perusahaannya ada berapa. Untuk median itu nilai rata-rata tengah ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang terakhir ya. Ini di time series di mana sektor industri ini ada penjualan bersih atau pendapatan ya seperti yang tadi. Ini kita ambil di laporan laba rugi yang udah digabungkan dari 4 perusahaan, lalu menggunakan kode X di sini dia dikali X, lalu hasilnya ini untuk perhitungannya A sama dengan jumlah Y dibagi N dan hasilnya segini, lalu di B itu jumlah XY dibagi X2. Jadi tinggal masukkan aja datanya, data Y-nya itu untuk perhitungannya tadi yang Y sama dengan A ditambah B dikali X itu nominal segini untuk penjualan ini dan ini grafiknya. Untuk grafiknya kita bisa lihat menganalisis dari grafiknya juga. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin pemaparan materi dari saya masih kurang. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.